Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu min khalqihi. Qad anna al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabili hatta atahum min rabbil yaqin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna al-mustafa nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa sama-sama mengkaji dinul Islam, sama-sama menambah wawasan keislaman kita supaya kita keluar dari kezaliman dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita masih pada bab zakat. Ya, insyaallah kita percepat biar segera hadis kedua terselesaikan. Baik, kita akan hari ini insyaallah malam ini kita akan membahas yaitu tentang zakat. Apa itu zakat? Membersihkan. Terus? Baik. Kapan zakat? Zakat itu dibagi menjadi dua. Satu, zakatul mal, zakatul fitri, atau zakatul fitri, zakatul mal. Baik. Bismillah. Mari kita sudah bahas tentang zakatul fitri. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu zakatul mal. Zakatul mal. Al-mal. Kita turunkan dulu dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Kita ambil dalam surah Adz-Dzariyat. Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Insyaallah dah hafal semua ya. Kata Allah, wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta kalian, hakun itu ada haknya. Siapa? Orang-orang miskin, ya, orang-orang lapar ini, ya. Lis-sa'ili wal mahrum, baik mereka datang ke rumah kita meminta kepada kita atau kita sendiri yang memberikan kepada mereka. Makanya kata Allah, harta itu punya zakat, punya hak orang lain. Harta yang kita dapatkan itu bukan punya kita semua, tapi di situ ada selipan punya orang. Makanya kata Allah, ya, zakat itu, harta itu punya zakat, dan ada harta yang tidak memiliki zakat.
Ada harta yang dikeluarkan zakatnya, tapi ada harta yang tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Harta apa itu? Masya Allah, harta itu. Harta yang tidak boleh dikeluarkan zakatnya adalah harta yang haram. Harta yang diambil dari korupsi, harta yang diambil ya dengan pencurian, ya mencuri, mengambil hak orang lain, ini tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Contoh, ada orang pencuri mengambil banyak hartanya, lalu dia mengatakan, saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin. Ini tetap hukumnya haram. Nah ini makanya zakat ini tidak ada, harta ini tidak ada zakatnya. Ya, kalaupun dia keluarkan tetap hukumnya haram dan keberkahannya tidak ada di dalamnya. Insyaallah ada Bapak ya. Zakat, harta yang keluar zakatnya di dalam hadis ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah apa? Zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Bukan cuma itu, ada lagi. Apa itu? Pertanian, perniagaan. Ya, ini juga keluar zakatnya. Sapi yang kita miliki, sapi lebih dari 5 kita miliki, itu juga keluar zakatnya. Onta yang kita miliki juga keluar zakatnya. Anak onta yang kita miliki juga punya zakat. Jadi harta yang kita miliki itu juga punya zakat. Akan tetapi jika harta yang kita miliki itu melebihi nisab dan haul, maka barulah kita mengeluarkan zakatnya. Baik. Berapa haul dan berapa nisab zakat yang kita keluarkan atau harta kita miliki? Nisabnya kalau emas dan perak itu berapa? 85 gram. Ya. Haulnya berapa? 1 tahun. Emas dan perak yang kita simpan, kita tidak pakai tapi kita simpan, kita diamkan selama 1 tahun dan haulnya sudah mencapai 1 tahun, kemudian nisabnya sekitar 85 gram, maka di sini wajib kita mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5. Ini kalau sudah mencapai nisab. Nah, bagaimana kalau saya punya emas 80 gram, perak saya punya 10 gram, apakah kita mengeluarkan zakatnya atau tidak? Apa? Kenapa tidak? Kita punya emas 80 gram, kita punya perak 10 gram. Keluar apa belum? Keluar apa belum? Kalau digabung keluar, kalau nggak digabung nggak keluar. Nah, kalau hal ini, ya dalam hal ini, kalau kita punya emas 80 gram dan kita punya perak 10 gram, maka zakatnya tidak keluar. Yang dimaksud 85, itu khusus emas. Ada perak itu berbeda lagi. Ada perak berbeda. Berapa perak? Belum. Baik. Kalau emas 85 gram, kalau perak itu sekitar 565 gram. Itu kalau perak. Kalau emas berapa? 85. Nah, ini kalau sudah mencapai 85 dan haulnya sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5. Insyaallah bismillah paham ya. Nah, begitu juga dengan perniagaan kita. Jika perniagaan kita ya hasilnya sudah mencapai 5,85 gram ini, maksudnya hasilnya ya uangnya, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya 2,5.
sini sama ya. Cara perhitungannya semua diukur ke emas. Jika contoh 85 gram ini, contoh 1 gramnya 1 juta. Kemudian kita 80 berapa? 85 juta. Nah, begitulah perniagaan kita ukur ke emas ini. Jika kita punya uang sebesar 85 juta ya, dan kita diamkan selama 1 tahun, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya 2,5. Baik. Nah, kalau emas ini itu dikeluarkan dalam jangka 1 tahun, haulnya 1 tahun. Tapi kalau perniagaan itu enggak mesti menunggu 1 tahun. Ya, contoh kita sebulan kita mendapat 85 juta, maka hari itu juga kita wajib mengeluarkan zakatnya. Maka hari itu juga kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini untuk perniagaan, perdagangan, ya, cara mengeluarkan zakatul malnya. Insyaallah dapat saya di sini. Insyaallah dapat ya. Nah, kalau udah paham kita lanjutkan. Ini pembahasannya panjang. Nah, jadi kita biar cepat selesai, kita lanjutkan ke siang. Ya, di sini insyaallah udah paham ya. Ada pertanyaan di sini? Belum. Baik. Nah, ini cara menghitungnya ya. Kalau emas dan perak itu dalam jangka 1 tahun, ya, sanatul wahidah. Tapi kalau perniagaan, dagangan itu tidak menunggu 1 tahun, tapi ketika kita mendapatkan 1 bulan 85 juta, maka hari itu juga kita mengeluarkan zakatnya. Ini perniagaan. Ya, kalau emas dan perak itu menunggu 1 tahun. Selain itu kita boleh mengeluarkan kapan saja. Nah, ini cara mengeluarkan zakatul mal. Cara mengeluarkan zakat emas, cara mengeluarkan zakat perniagaan. Nah, ini cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Baik, kita langsung masuk ke hadis selanjutnya. Wa yuqimus shalah wa yu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan. Nah, kita akan masuk biar kita cepat. Ini sudah 1 bulan kita masih di zakat ya. Insyaallah kita percepat sedikit. Kita jelaskan secara ringkas ya, secara ringkas biar sama-sama kita mengetahui. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik. Masyaallah. Insyaallah udah paham semua ya tentang apa itu puasa. Baik, coba saya mau tanya dulu. Pak, apa itu puasa? Hah? Apa itu puasa? Menahan diri dari apa? Menahan lapar dan haus. Membatalkan dari yang membatalkan. Sebelah sana, apa? Apa itu puasa? Menahan hawa nafsu. Masya Allah. Siam itu al-imsak, yaitu menahan dari segala keburukan, menahan dari sesuatu yang luar masuk ke dalam. Makanya siam ini ya, banyak diantaranya yang membatalkan siam, banyak sekali, yaitu pembatal puasa. Ya, bahkan ada yang enggak membatalkan puasa dikatakan membatalkan puasa. Baik, sedikit kita percepat. Kalau kita sudah berpuasa, ya sudah berusaha menahan lapar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Puasa itu bukan hanya menahan lapar. Kalau kita hanya menahan lapar, berarti kita sama. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu bisa puasa, bisa mengaji. Tetapi kita berpuasa itu adalah untuk ditarbiyah oleh Allah supaya menjadi lebih baik. Puasa itu mendidik kita supaya kita lebih baik. Puasa itu mendidik kita supaya emosional kita bisa terkontrol. Itu diantara fadilahnya puasa. Kalau ada orang yang puasa kemudian lisannya tidak terjaga atau dia tidak bisa menjaga lisannya, ketahuilah itulah puasa yang
untuk lebih baik lagi. Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah seorang sahabat. Di pagi hari, di siang hari, sahabat ini lari ke hadapan Nabi sambil mengatakan, "Harabtu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ma harabta ya?" "Harabtu ya Rasulullah, celakalah diriku ini." Kata Nabi, "Apa yang buat Anda celaka?" "Ya Rasulullah, harabtu sampai 3 kali mengatakan." Kata Nabi, "Coba kamu ceritakan." "Ya Rasulullah, waqa'tu ala imrati fi nahar Ramadan." Aku terjatuh dalam pangkuan istriku di siang Ramadan. Artinya dia melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, kamu wajib mengganti puasa itu selama 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku gak bisa melakukannya. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 hari ini saja aku tidak mampu. Kata Nabi, baik. Kalau kamu tidak bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka berikanlah anak fakir dan fakir miskin. Kata Nabi, kata orang ini, ya Rasulullah, aku juga tidak mampu. Akhirnya kata Nabi apa? Anas, pergi inti ila baitil mukminin. Pergi kamu ke rumahnya Ibunda Aisyah, minta kurma. Hanya Anas pun berangkat lari, minta kurma kepada Ibunda Aisyah. Begitu sampai dikasih oleh Ibunda, dibawa lagi oleh Anas. Ya Rasulullah, ini kurmanya. Diambil oleh Nabi. Wahai sahabatku, ini kurma kamu infakkan kepada fakir miskin. Masya Allah, kata sahabat ini, ma afqara minni ya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Dia sudah melakukan kesalahan, disuruh puasa nggak bisa, disuruh memberikan makan anak orang miskin juga nggak bisa, diberikan kurma, disuruh dibagi kepada orang miskin. Dia malah mengatakan, tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Dan situlah Rasulullah tersenyum. Lihat akhlak Nabi. Kalau kita bagaimana? Ada seperti langsung ya. Makanya lihat bagaimana adab dan akhlak Nabi mengajarkan kepada kita semua. Makanya kalau ada orang melakukan kesalahan, jangan langsung dia dimarahi, jangan langsung dia dicaci lagi, tetapi ditanya dengan secara baik-baik. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib asyam diantaranya lagi ketika seseorang dalam safar, kemudian dia muntah, lalu dia mengatakan saya sudah batal karena saya sudah muntah. Apakah puasanya batal atau sah? Kalau ada saudara kita, teman kita muntah, itu puasanya sudah batal atau masih sah? Masih sah. Kalau sengaja batal. Kalau disengaja batal. Makanya yang membatalkan puasa itu muntah dengan secara tidak disengaja, dengan cara tidak disengaja, itu puasanya tetap sah. Tapi kalau dia sudah berusaha memuntahkan, berusaha mencari cara bagaimana supaya dia muntah, nah baru ini namanya batal. Makanya kata para ulama, yang membatalkan puasa itu ikhrajus syai' ila dakhil, memasukkan sesuatu dari luar itu ke dalam. Makanya kata Nabi, kalau wudu jangan berkumur. Kebanyakan orang itu ketika siang hari panas berkumur-kumur, itu masuk ke dalam. Pura-pura kumur-kumur ternyata dikit. Nah ini membatalkan puasa. Makanya Nabi melarang apa? Melarang kita berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak masukkan air dalam hidung, itu dilarang di saat bulan puasa. Dikhawatirkan ada air masuk ke dalam. Nah ini puasa. Insyaallah udah paham ya. Kita nggak perlu jelaskan secara detail. Ini karena guru-guru kita, kiai-kiai kita, juga sering menyampaikan yaitu puasa. Insyaallah udah paham ya. Yaitu apa itu puasa? Yaitu menahan sesuatu yang buruk dan menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berikan lagi sedikit contoh karena pas ini banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seseorang iftar dengan berjima dengan istrinya, kemudian sahurnya juga dia berjima dengan istrinya, apakah itu sudah dikatakan iftar dan sahur? Nah, ini saya pernah mendapat kisah seperti ini, pertanyaan seperti ini. Nah, kalau ada orang ketika mau buka puasa melakukan hubungan dengan istrinya, apakah itu sudah buka puasa atau belum? Ini sudah, karena ini pernah dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau mau buka itu melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, ini boleh, tapi ahsannya dan lebih baiknya buka dengan kurma. Ya, memang kalau sudah nggak bisa menahan boleh. Tapi kalau di siang Ramadan tahan, jauhi dulu istri. Ya, pergi ke masjid tilawah Quran, insya Allah terjaga, ya terjaga insya Allah. Nafsunya terjaga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi buka puasa dengan melakukan hubungan itu boleh. Ya, itu boleh dan tidak ada larangan. Tapi yang lebih afdal, ya, ketika buka itu menggunakan kurma. Ini yang lebih afdal, yang lebih baik. Insya Allah dapat sampai di sini. Insya Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan as-siyam. Makanya siam, kalimat as-siyam itu, ya, as-siyam, kalimat siam, apa arti kalimat siam? Puasa. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Supaya kita, ya, supaya kita termasuk golongan orang mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga, ya, dikatakan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya turunlah ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan kalimat takwa. Kalau kita bahas apa itu takwa, panjang lagi. Apa itu takwa? Taat patuh tunduk. Nah, selain itu artinya apa? Menjauhi larangannya. Selain itu? Selain itu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Selain itu? Makanya setiap Jumat kita diperintahkan oleh khotib itu ittaqullah. Ya kan? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu yaitu seorang hamba yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkahnya, dari setiap gerak-geriknya. Makanya kalimat takwa itu panjang maknanya, banyak maknanya. Cuma yang paling mendekati takwa itu adalah seseorang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin melakukan maksiat, dia mengatakan aku sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari takwa. Kalau kita tidak mengetahui takwa itu hanya mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita ketika melakukan maksiat, kita tidak akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang ustaz, dia punya anak murid, kemudian dikumpulkan muridnya. Kemudian murid itu diberikan hewan, ayam satu-satu. Lalu mengatakan, wahai muridku, silakan ayam ini kalian sembelih. Ya, jangan sampai ada yang melihat kalian. Muridnya pun berangkat lari. Ada yang naik ke gunung, ada yang ke bawah jembatan, ada yang ke pohon. Pokoknya bersembunyi, nyembelih. Cuma satu anak yang tidak bergerak dari tempat duduknya. Diam di situ. Setelah teman-temannya kembali berhasil menyembelih ayamnya sambil mengatakan, Syekh, Ustaz, aku telah menyembelih ayamku, ya, dan di situ tidak ada orang yang melihatku. Semua bergembira. Tinggal anak satu ini. Kata gurunya, wahai anakku, kenapa Anda tidak pergi menyembelih ayammu? Lalu dia mengatakan, Syekh,
Ustaz, kalau Ustaz mengatakan tadi silakan kalian sembelih ayam ini, tapi ya jangan sampai ada manusia yang melihat kalian, barulah aku pergi. Karena Ustaz mengatakan sembelih ayam ini jangan sampai ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, Allah yang selalu mengawasi kita, Allah yang selalu melihat perbuatan kita. Oleh karena itulah wahai Ustaz, aku tidak pergi dari tempatku karena Allah melihat. Masya Allah, terbayangkan kita. Nah itulah makna takwa yang sebenarnya, yaitu seseorang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan yaitu al-Islam. Yang kelima, apa yang kelima? Yaitu haji. Makanya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qal al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah ini ya, ketika orang diberikan kelebihan oleh Allah kemampuan untuk berangkat haji, maka dia wajib haji. Jika dia diberikan kelebihan oleh Allah kemudian tidak pergi melakukan ibadah haji, kata Rasulullah, itulah orang yang paling pelit di muka bumi ini. Itulah orang yang paling pelit di muka bumi ini. Diberikan kelebihan oleh Allah tapi justru bukan menghantarkan dirinya untuk melakukan ibadah haji, tapi dirinya dihantarkan kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Kata Nabi, itulah yang orang yang paling pelit di muka bumi ini. Nah, ini orang yang kalau diberikan kelebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah arkan Islam yang wajib kita imani, ya, yang wajib kita imani. Jika pun Islam salah satunya kita ingkari, maka seluruh ulama bersepakat yaitu apa? Itu apa? Jika ada orang yang mengkufuri atau mengingkari salah satu rukun Islam, maka orang itu disebut apa? Disebut kafir. Kafirnya keluar dari milah apa masih dalam milah? Kafir itu ada dua. Kafir yukhrij minal millah, yang kedua kafir la yukhrij minal millah. Ada kafir yang keluar dari Islam, ada kafir yang tidak keluar dari Islam. Syirik itu juga ada dua, ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam. Nah, kalau ada orang yang mengingkari atau mengkufuri salah satu rukun Islam ini, maka dikategorikan apa? Atau disebut dengan apa? Kafir atau munafik? Kafir atau munafik? Baik. Kalau ada yang mengatakan mengingkari salah satu rukun Islam, maka seluruh ulama mengatakan mereka telah keluar dari Islam. Salah satu contoh, ketika wafatnya Rasulullah, kemudian diambil alih kepemimpinan oleh Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan zakat itu tidak wajib. Dia mengatakan zakat itu sekarang tidak wajib. Wajibnya zakat itu ketika Rasulullah masih ada. Apa kata Abu Bakar? Bunuh. Ini perintah siapa? Bukan saya ngomong. Ini perintahnya siapa? Abu Bakar. Dari mana saya mendapatkan? Silakan Bapak dan Ibu bisa buka dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab Fadilatul Abu Bakar Siddiq, atau bab zakat juga ada. Di situ kita akan menemukan bagaimana perintahnya Abu Bakar ketika ada orang yang menahan zakat itu tidak wajib. Maka perintahnya oleh Abu Bakar dibunuh. Makanya kata
siapa menciptakan langit? Mereka mengatakan Allah, cuma tidak percaya kepada arkanul Islam. Insyaallah ada apa ya? Nah ini ya hukumnya bagi orang yang tidak mengimani rukun Islam, makanya wajib. Kecuali ya apa? Haji. Haji ini bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, nggak mesti berangkat, nggak mesti pinjam ke sana ke sini kemudian berangkat haji. Justru itu akan membuat dirinya susah. Begitu pulang dari haji, maka dia memikirkan bagaimana caranya membayarkan utang. Yang dimaksud di sini, ini stataqta ilaihi sabila, artinya jika diberikan kemampuan, kelebihan harta, kesehatan badan, barulah kita berangkat. Nah, bagaimana kalau orang tua punya niat berangkat haji, sudah diberikan oleh Allah kelebihan. Begitu mau berangkat, tiba-tiba dia wafat, maka anaknya wajib menggantikan orang tuanya. Makanya ada sahabiah datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ibunda ingin umrah, tapi dia sudah meninggal, tapi ingin berangkat umrah, tapi Allah berkehendak lain. Apa kata Nabi? Wakilkan dia, wakilkan berangkat ya untuk melakukan ibadah umrah. Nah ini boleh diwakilkan ibadah umrah, itu boleh diwakilkan. Tapi kalau puasa tidak boleh diwakilkan. Kalau puasa dan sholat itu tidak boleh diwakilkan. Tapi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini khusus para akhwat, para ibu-ibu, ada amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat ketika para wanita itu haid, maka seluruh amalannya ditutup, ya kan? Tidak boleh apa? Sholat. Makanya kata Nabi, ya, usahakan setiap hari melakukan amalan-amalan kebaikan, aktivitas kebaikan. Ketika haid, maka akan ditulis oleh Allah kebiasaan hariannya. Kalau hariannya dia tilawatul Quran, solatnya rajin, qabliyah, ba'diyah, ketika haid maka Allah catat semuanya aktivitas hariannya. Inilah kelebihannya wanita. Begitu juga ketika siang, sebelum siang Ramadan harus beraktivitas yang lebih baik lagi. Contoh, sebelum masuk puasa dia sudah puasa 3 hari atau 4 hari atau 9 hari setiap bulannya, atau puasa Daud, kemudian tidak pernah lepas zikir paginya. Begitu masuk Ramadan dia haid, maka dicatat oleh Allah kebaikan hariannya. Kebaikannya dicatat oleh Allah. Makanya kata Nabi, uhibbud dawwab, aku sangat mencintai amalan kecil tetapi rutin dilakukan, daripada amalan besar tetapi tidak rutin dilakukan. Makanya sekecil apapun kebaikan itu kita berusaha melakukannya. Kita tidak tahu amalan mana yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan kecil itu yang bisa membimbing hidup kita, bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan di sini? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutkan sedikit. Ada Pak? Oh iya, silakan. Kalau ada yang mengingkari salah satu rukun Islam yang dianggap kafir, nah itu termasuk kafir yang keluar dari Islam atau yang tidak keluar dari Islam? Baik. Orang yang ketika mengingkari arkan Islam, arkan Islam, apakah dia dihukumi kafir yang keluar dari Islam atau dihukumi kafir yang masih dalam Islam? Baik, di sini khilafiyah para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan ketika ada orang
yang mengingkari salah satu arkan Islam, maka yukhrijuna minal millah. Orang itu dihukumi kafir, dia keluar dari Islam. Tetapi ya, ada ulama mengatakan, dan ini yang paling bagus, ketika ada yang mengatakan arkan Islam ya, mengingkari salah satu rukun Islam, maka dikatakan apa? Kafir yang tidak keluar dari Islam, yang tidak keluar dari Islam. Tetapi orang itu dikatakan apa? Munafik. Disebut apa? Munafikun, yaitu orang-orang munafik. Baik, makanya kata Nabi, musuh yang paling berat yang akan kita hadapi, yang lebih berat daripada orang kafir, yang lebih berat daripada orang Yahudi, yaitu orang munafik. Mereka sholat bersama kita, puasa bersama kita, zakat bersama kita, tetapi dia membuka rahasia Islam. Sehingga apa? Musuh mengetahui, sehingga musuh mudah ya menghancurkan Islam. Makanya kata Allah memberikan hukuman khusus, memberikan hukuman yang dahsyat kepada orang-orang munafik. Apa itu? Innal munafiqina fid darkil asfal. Allah akan lemparkan orang-orang munafik ini ke dalam apa? Neraka jahanam, ke dalam rak-raknya neraka yang paling bawah. Kata para ulama, neraka ketika seseorang sudah dilempar ke dalam neraka, belum masuk ke dalamnya itu sudah hancur lebur. Saking dahsyatnya, saking panasnya neraka itu paling ringannya saja. Ketika seorang sudah dilemparkan, itu sudah hancur. Bagaimana kalau sudah sampai di raknya, di atasnya saja sudah hancur. Ketika Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ya begitu naik ke langit ketiga, Nabi diperlihatkan dengan seseorang yang dijungkir balikkan oleh Allah. Dijungkir balikkan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tiba-tiba itu ada ular besar, itu memakan kepalanya sampai kakinya. Dimakan hancur, dihidupkan lagi. Dimakan hancur, dihidupkan lagi. Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, belum saatnya aku menjawab. Dilihat oleh Nabi, ada orang berenang di lautan nanah dan darah sambil meminum nanah dan darah. Ada orang yang kepalanya dirobek oleh Allah, yang wajahnya dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai ke belakang. Kata Nabi, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, belum saatnya. Aku nanti akan membicarakan, menjawab pertanyaanmu setelah aku membawa ke dunia. Begitu sampai di dunia, kata Jibril, tahukah kamu orang yang kepalanya dijungkir balikkan oleh Allah, kemudian dimakan oleh ular, dzakal munafiqun. Itulah orang-orang munafik. Siksaan yang paling ringannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berenang di lautan nanah dan darah adalah orang yang selalu menceritakan aib saudaranya. Orang yang selalu menceritakan aib saudaranya. Dan orang ini juga telah mengambil haknya yatim piatu. Makanya kata Jibril, itulah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Adapun orang yang dirobek kulitnya sampai ke belakang, itu adalah orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi bukan lillah, tetapi apa? Linnas. Dia membaca Al-Quran bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Sehingga dirobek kulitnya oleh Allah sampai ke belakang. Makanya hati-hati sebagai kita ketika belajar itu, jangan sampai tersentuh dalam hati kita untuk riya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa minhum muqtasid. Ya, kata Allah, wa minhum zalimun li nafsihi. Kata Allah, ada orang yang paham tentang Islam tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, kata Allah, wa minhum muqtasid. Ada orang yang hemat, diberikan pengetahuan tetapi tidak mau berbagi. Diberikan kemahiran dan membaca Al-Quran, tetapi tidak mau mengajarkan saudara-saudaranya yang belum bisa baca Al-Quran. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Tapi yang ini yang kita
terakhir, wa minhum sabiquna bil khairat biidznillah. Yang ketiga inilah yang kita inginkan, yaitu seseorang yang selalu berusaha, ya, orang yang berusaha terdepan dalam setiap kebaikan. Setiap ada infak, dia ingin yang paling terdepan. Setiap ada kebaikan, dia ingin yang terdepan. Inilah yang kita inginkan, sabiquna bil khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling lagi yaitu kafir yang belum dikeluarkan dalam Islam tapi dikategorikan orang munafik. Dan ada pun yang mengatakan orang yang ketika mengingkari arkanul Islam, salah satu arkanul Islam, dikatakan munafik, dikatakan kafir yang telah keluar dari Islam. Nah, itu dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak keluar dari Islam, tetapi mereka dikategorikan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lain. Masalah haji, yaitu ada yang dengan cara mencicil sekian waktu dan sekian rupiah. Begitu mendekati itu ada dana talangan. Nanti dana talangan itu begitu selesai kita diberangkatkan, kita mencicil. Maka memang kita sah haji. Kalau hajinya sah, tetapi justru itu memberatkan kita. Kenapa memberatkan kita? Haji yang dicicil, hajinya tetap sah, cuma justru itu yang akan membuat kita semakin, bukannya kembali dari Mekah itu dengan hati yang bahagia, tetapi apa? Sedih, karena memikirkan bagaimana caranya saya melunasi hutang. Kalau misalnya ada orang mencicil, kemudian ditalangin untuk berangkat umrah haji. Setelah pulang dari Madinah meninggal dunia, siapa yang akan membayarkan hutangnya? Makanya kata Nabi, hati-hati dengan hutang. Hutang itu bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya kalau kita belum mampu, lebih baik sabar. Nah gitu. Makanya kalau haji tetap sah, hajinya tetap sah. Cuman yang kita khawatirkan ketika kita pulang dari Madinah atau dari Mekah, pulang ke Indonesia, begitu sampai di Indonesia, Allah berkehendak lain, Allah cabut nyawa kita. Siapa yang akan menggantikan, membayarkan hutang kita? Anak. Kalau anaknya tidak mampu, siapa yang akan menggantikan? Keluarganya. Kalau misalnya keluarganya juga tidak mampu, justru ini akan menjadi beban bagi keluarganya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan ini stata'ata ilaihi sabila, artinya yang kalau diberikan kemudahan, diberikan rezeki lebih oleh Allah, barulah kita berangkat haji. Kalau kita belum bisa, ya belum cukup, kita harus bersabar. Karena kuncinya cuma sabar. Ada masalah yang berat, hadapi dengan senyum dan sabar. Istri marah, hadapi dengan senyum dan sabar. Masuk kanan, keluar kiri. Nah, istri mencari satu piring, hati-hati, satu rak hancur. Hati-hati, ini berbahaya nih. Makanya kalau istri ya marah, bapak tenang, jangan diladeni. Kalau kita ladeni semakin api yang baru nyalakan langsung diserami bensin, langsung bara. Caranya menghadapinya gampang, senyum dan sabar. Kalau sudah dia selesai, barulah kita mengatakan sudah selesai. Kalau sudah, saya pergi. Itu solusinya. Karena Umar bin Khattab cara menghadapi istri yang seperti itu, Umar juga pernah. Ketegasannya luar biasa. Ada sahabat ingin mengadu, melihat Umar di depan pintu, dia mengatakan, wahai Umar, aku datang ke hadapan ingin mengadu. Kata Umar, apa permasalahan? Istriku dari kemarin ngomel terus, aku nggak tahan di rumah. Umar diam. Wahai Umar, berikan aku solusinya. Umar masih diam. Kenapa kamu diam? Kata Umar, aku dari kemarin subuh di sini sampai sekarang nggak dibukain pintu. Masya Allah. Saking sabarnya
Makanya kata sahabatku, Masya Allah, makanya kata Umar, sahabatku, ketika istrimu marah itu karena 5 hal. Ketika istrimu marah itu karena 5 hal. Yang pertama, istrimu marah karena dia capek mengurus anak-anakmu. Dia marah karena dia sudah capek dan berusaha menjaga hartamu. Yang ketiga, dia marah karena dia berusaha menjaga harga dirinya. Yang keempat, dia capek karena dia berusaha menjaga keluarganya. Makanya yang kelima, kata Umar bin Khattab, wahai saudaraku, kalau istri itu marah mungkin dia capek dalam mendidik anakmu, maka dilampiaskanlah kepadamu. Maka solusinya diam dan sabar. Hadapi dengan senyum dan sabar. Ini solusinya terakhir. Kalau enggak itu berangkat. Ya, makanya kalau ada istri seperti itu dihadapi dengan senyum dan sabar. Jangan kita tambah istri baru mau ngomel, kita sudah mau ngomel, maka itulah menjadi percekcokan rumah tangga. Itulah yang akan menjadi percekcokan. Dengan secara tidak sengaja seorang suami mengatakan, mulai malam ini, hari ini aku kembalikan kamu kepada orang tua, maka tolaknya sudah jatuh. Maka hati-hati. Makanya kalau marah silahkan ambil lembu untuk memadamkan kemarahan. Nah itulah solusi ketika menghadapi istri yang sedang marah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Nah, silakan yang lain. Nah, silakan apa? Oh enggak. Silakan mungkin para ummahat ada yang mau bertanya? Kalau suami yang marah gampang solusinya. Baik. Minta kebalikan gitu ya. Baik. Kalau suami marah, gampang, buatin kopi. Jangan kasih gula. Kasih. Langsung katakan, wahai suamiku, ini kopi. Jika kamu butuhin aku, datanglah ke kamar. Itu solusinya. Dibuatin kopi, bilang, suamiku, ini kopi. Jika kamu membutuhiku atau butuh kepadaku, silahkan datang ke kamar. Itu cara menghadapi suami. Kalau suami semakin menjadi-jadi, tahan, jangan ikutin. Sudah, diam dan sabar. Itu berikan apa? Buatin kopi, jangan kasih gula, lalu katakan kepadanya, suamiku, jika kamu membutuhiku, silahkan datang ke kamar. Aku pasti setia menunggumu. Nah, itu insya Allah itu paling ampuh. Cara mengatasi paling ampuh. Suami yang apa? Suka marah. Nah gitu ya. Nah makanya rumah tangga itu disebut sakinah, mawaddah dan warahmah apabila pasangan itu saling terbuka. Ada masalah yang paling berat, diskusikan dengan istri. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau saling nggak mau terbuka, saling tertutupi, nah justru itulah awal kehancuran rumah tangga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu udah. Nah. Silakan yang lain. Ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, baik kita akhiri. Insyaallah minggu depan kita akan masuk ke tentang Islam tentang iman tentang iman. Apa itu iman? Insyaallah kita percepat dan kita berusaha sebelum Ramadan kita sudah sampai di beberapa hadis supaya kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita ketahui insyaallah Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. فبأي آلاء ربكما تكذبان